Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Masih bahas kopi. Karena begitu banyak pertanyaan pada saat saya live di TikTok. Bagaimana cara steaming? Oleh sebab itu saya inisiatif coba membuatkan video. Memang jujur video ini mungkin tidak terlalu proper atau tidak terlalu terstruktur dengan rapi. Tujuan saya adalah untuk membantu teman-teman lebih cepat supaya bisa segera mungkin belajar bagaimana steaming. Untuk teman-teman para membership di YouTube, ada hak privilege di bagian akhir bagaimana pouring atau cara tuang sampai menjadi hard. Langsung kita mulai. Pertama-tama kita coba mengenal jug terlebih dahulu. Jug yang harus kita pahami ada beberapa. Mulailah menggunakan jug jangan size yang terlalu besar. Jadi pakailah jug yang kapasitasnya kecil. Dengan kapasitas jug 350 ml. Bisa diperhatikan yang mana yang 350, mana yang 600. Kita perlu pahami kenapa jugnya jangan terlalu besar. Pertama kita harus paham juga mengenai cangkir yang kita gunakan. Kita perlu tahu juga secara logika aja ya, sudah jelas. Cangkirnya saja kapasitasnya katakan 220, itu yang paling mentok. Belum lagi kita kasih single espresso mungkin 20-30 ml. Katakanlah kita menggunakan 30 ml espresso. Jadi sisa yang digunakan adalah lebih kurang 190 ml cairan yang bisa kita tuang ke cangkir. Jadi dari sini susu yang dibutuhkan maksimal pun hanya sebatas kapasitas cangkir. Kita tidak perlu berlebihan. Banyak orang-orang memberikan tips dengan cara jugnya diisi dengan susu setengah dari jug. Yang mana sebetulnya menurut saya ini bukan salah atau benar. Tapi kita perlu lihat juga kapasitas jug yang kita gunakan dan cangkir yang kita gunakan. Sekali lagi kita bahas seperti itu supaya teman-teman paham logikanya, hitung-hitungannya. Jug 600 ml, setengahnya dari jug 600 berarti 300 ml. Sedangkan cangkirnya saja yang kita gunakan maksimum 220 ml. Katakanlah kita menggunakan cangkir yang 220. Buat apa teman-teman mengisi susu di jug dengan jumlah 300 ml. Artinya akan banyak sekali yang tidak terpakai dan sudah di steam. Dan ada beberapa barista yang juga sharing, loh itu kan yang sudah di steam kita bisa pakai lagi untuk ice kopi susu. Itu betul ya. Jadi kita bisa pakai lagi untuk kopi susu. Tapi kalau dari sisi saya secara hitungan bisnis atau cafe shop owner, saya nggak setuju dengan area itu. Kalau saya lebih pilih menyimpan susu yang belum di steaming. Karena susu yang belum di steaming kita masih dapat create buat hal-hal yang lain. Kembali lagi jadi perhatikan jug masing-masing. Kebanyakan fail karena kondisinya jugnya terlalu besar. Kita juga perlu pahami kapasitas mesin steamer masing-masing. Kalau dalam case yang saya pakai ini cukup kuat tenaganya. Sebelum kita lanjut, ada 3 parameter yang teman-teman perlu pahami. Pertama, kapasitas jug. Kedua, kapasitas cangkir. Yang ketiga, kapasitas steamer. Untuk pengenalan jug masuk ke level berikutnya, kita akan bahas di pembahasan video yang lain, supaya video ini tidak terlalu panjang. Tapi sekilas, sebelum kita memulai, mungkin ada pertanyaan jug yang model mana yang perlu teman-teman pahami juga atau mengenal. Di tempat saya ada jug klasik, konvensional, lalu juga ada jug mota sebutannya, yang mana sedikit mancung, tapi lidah bibir tempat tuang jugnya itu sedikit lebar. Dan ini ada fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah jug yang ujungnya lancip dan mancung. Dan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan latte art yang lebih advance tingkatannya. Sedangkan yang mota umumnya itu untuk tulip dan juga untuk yang wiggle-nya tidak terlalu sulit. Saya tidak tahu kalau memang para champion atau para juara latte art punya definisi atau penjelasan yang lebih akurat. Tapi saya berbagi dari apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya praktikkan setiap hari. Kita langsung praktekkan. Paham dulu prinsipnya. Kalau ketemu saya, ngobrol seperti ini, saya lebih tekankan prinsipnya why-nya. Kenapa kita lakukan hal ini? Jadi, hindari
Pokoknya seperti itu. Tidak demikian, tapi saya mau teman-teman semua nanti kapan-kapan setelah paham mau pakai jak 600, jak 400, atau jak size 350, bahkan jak size 300 mili. Paham harus seperti apa? Karena 3 indikator tersebut. Kapasitas jak, kapasitas cangkir, dan kapasitas kekuatan mesin steamer kita. Kita praktekkan terlebih dahulu. Untuk ilustrasi saya menggunakan jak transparan. Sengaja ini sangat klasik, konvensional. Dan kita akan isi air saja dengan es batu. Untuk steaming susu, ada 2 hal yang teman-teman perlu perhatikan. Steaming susu selama ini saya berhasil di fresh milk dan UHT. Yang mana yang lebih mudah? Steaming susu yang lebih mudah adalah fresh milk, bukan UHT. Tetapi bukan berarti UHT tidak bisa. Bisa. Aturan berikutnya untuk latte, susu yang kita gunakan harus benar-benar dingin. Jadi gunakanlah suhu lebih kurang kalau chiller yang baik sekitar 4-6 derajat Celcius. Kenapa harus dingin? Karena kita butuh space untuk menciptakan mikrofoam dan ini butuh waktu prosesnya. Pada saat menciptakan mikrofoam dengan uap yang begitu panas, temperatur akan berubah dari 4 derajat sampai ke lebih kurang 50 derajat Celcius. By the way, untuk cappuccino dan latte secara nasional, anjuran pemerintah adalah steaming sampai 60 derajat Celcius. Buat teman-teman yang tidak punya termometer dan tidak ada alat ukur, acuannya nanti kita akan bahas dari indikator panas dari jaknya saja. Rules berikutnya adalah susu harus benar-benar dingin, bukan suhu ruangan. Ini teman-teman perlu dicatat betul-betul. Aturan berikutnya adalah saya coba perlihatkan menggunakan jak transparan supaya pengertiannya bisa paham. Sekali lagi, saya gunakan air putih saja tanpa sabun hanya untuk dapat ilustrasi pemahaman kenapa tidak menggunakan jak 600, kenapa jak kecil. Kita tear dulu. Katakanlah kita menggunakan jak ini kapasitas 400 mili, bisa dikatakan 400 atau 450, saya belum ukur. Katakanlah air ini kita anggap susu 100 mili. Apa jadinya? Kita isi 100 dulu. Ya, sudah kita isi susu. Lalu, catatannya ya, sampai set ini kita masukkan ke pegang jaknya seperti ini. Nah, banyak yang mengajarkan bahwa ini harus di sini ya, harus ditekan seperti ini. Menurut saya sebenarnya bukan itu. Tetapi dengan proses seperti ini, tujuannya supaya kita tangannya tidak bergerak. Jadi mudah dikontrol. Poinnya, pemahamannya adalah supaya tidak bergerak atau mudah dikontrol karena ada yang ngunci. Begini boleh nggak? Ya sebenarnya jelas boleh saja. Bahkan seperti ini pun boleh. Tidak ada kendala. Kuncinya adalah konsisten, tidak bergerak naik turun atau ke kiri ke kanan. Makanya kita banyak menggunakan teknik kunci steam head atau steam one-nya di ujung seperti ini. Sebelum kita mulai, sedikit kita ulas alat-alat mesin kopi. Alat ini, batang ini namanya steam one. Yang ujungnya kita bilang steam head. Kembali lagi lanjut, dengan kapasitas 100 mili air, kita bisa katakan tips pertama untuk menciptakan foam, sebutan saya adalah sentuh, celup, dan mengapung, ya. Jadi ini mengapung di sini, lalu ini sentuh, lalu ini celup. Di sini jelas sekali terlihat bedanya celup, sentuh, mengapung. Untuk menciptakan foam itu adanya di sentuh dan nama prosesnya adalah stretching. Ini jelas sekali namanya stretching sesuai namanya. Memang ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Sebutlah, katakan ditebalkan. Susu yang kita tebalkan, stretching, adanya disentuh sekali lagi. Dari sini saya sudah mentok kunciannya, jadi saya sudah tidak bisa dorong ke atas lagi. Ya, karena sudah belum apa-apa, sudah menyentuh posisinya. Kita tidak bisa rubah lagi untuk lebih fleksibel. Jadi, kalau kita mau sentuh, ada teknik di mana kita harus seperti ini, dorong, dan seperti ini. Yang mana ini ada rawan konsistensi untuk kita goyang-goyang. Makanya kenapa sekali lagi kita harus kunci di sebelah sini. Artinya 100 mili itu tidak dapat kita lakukan. Hasilnya dengan susu 100 mili sudah pasti tidak cukup untuk kita dengan mudah stretching.
berarti kita tambah. Sekarang kita simulasikan bagaimana kalau kita tambah 50 mili terlebih dahulu. Kita tambah 50 mili lagi. Jadi totalnya 150 mili susu. Sekali lagi saya katakan, anggap air putih ini adalah susu. Kita simulasikan dengan jak 400 mili dan susu 150 mili. Sampai di sini sudah mulai terlihat ada bedanya. Bedanya adalah kita proses sentuhnya, lalu proses celupnya sudah mulai bisa sedikit fleksibel kita naik turunkan. Nah, di sini terlihat jelas kenapa. Oleh sebab itu para barista memberikan tips bahwa isinya setengah. Karena mereka butuh untuk bisa masuk ke proses sentuh dan nanti kemudian setelah stretchingnya cukup ketebalannya mereka akan masuk ke posisi celup. Nah, posisi celup inilah yang mereka cari aman. Kalau sekarang ini agak pas-pasan di 150 mili. Sampai sini semoga paham logikanya. Jadi kita fokus di sini terlebih dahulu. Lanjut, di 150 kita sudah mulai lihat membuahkan perbedaan untuk pengertian. Kita naikkan ke 200 mili susu. Baik, sekarang katakanlah kita sudah isi 250 mili. Dan sekarang posisinya jak sudah hampir setengah ya, karena ini kapasitas 400 sudah diisi 200 mili. Kita sudah mulai bisa bedakan mana yang sentuh, mana yang celup, fleksibilitasnya makin lebih mudah. Sengaja saya pakai jak transparan supaya bisa terlihat kita bisa celup sampai lebih kurang 1,5 cm kedalamannya. Jadi dari proses sentuh, pada saat kita celup, kita masih banyak dan masih banyak space. Nah, kalau teman-teman lihat secara transparan, secara dari tampak samping, ini kita bisa lihat seberapa dalam atau seberapa banyak kita naikkan dari proses sentuh ke proses celup. Maksimum 1 cm saja dari proses sentuh ke proses celup. Bahkan mungkin 0,7 atau 0,8 cm saja. Jadi tidak perlu sampai dalam sekali. Tidak perlu. Karena yang kita lakukan adalah tidak boleh sampai ujung steam head hampir mengenai dasar dari jak. Hasilnya kalau sampai steam head ke dasar itu akan jadi lebih bubbling. Ya, ini istilahnya bubbling itu bukan bubbling gagal, tapi makro bubble-nya akan lebih banyak bermunculan. Ya, akan banyak bouncing susu mental ke atas. Jadi dari sini, dari proses sentuh, celup, sentuh, teman-teman bisa perhatikan segini aja kira-kira sedikit ya. 0,5 cm lebih ke atas, setelah itu cukup. Karena kita perlu space, biarkan udara ini tercipta sehingga menghasilkan mikrofoam. Untuk proses sentuh, sekali lagi saya tegaskan, yang dilakukan adalah steam head itu menyentuh lebih kurang 1-2 mili. Dari sini, teman-teman perlu belajar dan latihan, karena kalau terlalu keangkat, itu akan menghasilkan bubbling. Dan kalau terlalu dalam, mikrofoamnya lebih banyak dan stretchingnya agak lambat. Tapi ada beberapa indikator dari suara yang teman-teman bisa pahami. Sekarang kita isi dengan es batu supaya kita praktekkan hasilnya. Saya mau agak dingin. Pada saat berputar vortex masih bisa mengeluarkan busa walaupun ini air. Kita cek, steamer ada, keluar. Nah, terus yang berikutnya tutorialnya nanti kita akan lihat kenapa miring, kenapa lurus. Dari tengah-tengah masukkan, lalu kita miringkan seperti ini supaya bisa menciptakan vortex. Jadi miringnya bisa miring ke kiri atau miring ke kanan, itu terserah. Yang penting adalah di samping seperti ini, tujuannya supaya terjadi vortex atau putaran. Itu tekniknya. Mode 1 adalah celup, mode 2 adalah sentuh. Yang paling penting adalah disentuh. Berapa lama kita melakukan mode sentuh? Harus memang dengan latihan. Sampai foamnya, tebalannya lebih kurang 0,5 cm sampai 0,7 cm. Yang perlu dicatat, jangan sampai 1 cm. Karena kalau ketebalan foam 1 cm, itu akan jadi dry foam, hasil foam yang terlalu tebal dan sudah tidak bisa dijadikan latte art, tidak bisa digambar. Berapa lama, berapa detik stretchingnya hanya bisa dilakukan dengan pengalaman teman-teman dan kemampuan mesin steamer. Oleh sebab itu di video bagian awal saya katakan ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang terakhir adalah kemampuan steamer masing-masing. Jadi, kalau teman-teman barista yang lain menjelaskan ada yang sebut kira-kira 5 detik, 3 detik, saya kurang sepaham karena tergantung kemampuan steamer masing-masing. Yang paling tepat adalah lihat kondisinya, ketebalannya sudah berapa. Saya berusaha sedetail mungkin supaya teman-teman paham. Kita celup, kemudian kita sentuh. Kenapa seperti itu? Karena tenaga steamer saya cukup besar. Sehingga kalau saya belum apa-apa sudah disentuh, akan menimbulkan stretching yang berlebihan. Belum waktunya sudah langsung terlalu tebal sehingga saya tidak terlalu bisa kontrol. Karena kita punya space yang cukup dalam ketebalannya, jadi saya cukup aman untuk saya tekan seperti ini terlebih dahulu karena tidak ada bouncing kembali ke atas. Di sini logikanya teman-teman bisa paham. Kita mulai dulu mode 1, celup, lalu nanti sentuh. Kira-kira dengan mesin steamer saya ya mungkin kalau susu itu 3 detik sudah reach sampai setengah sentian. Mulai. Full. Bunyi ini loh, ini bunyi salah. Yang benar adalah bunyi stretching. Nah, ini bunyi stretching yang benar. Ya, ini bunyi stretching yang benar seperti ini sentuh sampai berapa lama? Sampai ketebalan foamnya kira-kira setengah senti sampai 0,7 senti. Setelah itu teman-teman naikin lebih kurang. Saya ulang, sampai suhunya kira-kira hampir jak tidak bisa dipegang. Itu bisa dikatakan 48 sampai 50 derajat Celcius. Jadi pada saat jak sudah tidak bisa dipegang, biasanya suhunya demikian. Tapi kalau yang benernya 60 derajat, kalau teman-teman punya termometer, silakan boleh juga. Tadi teman-teman bisa dengarkan ada 2 kesimpulan dari peragaan pertama. Dengar suara, pada saat bunyi yang seperti periwitan, itu artinya belum masuk ke mode sentuh. Masih ke mode celup. Setelah masuk ke mode sentuh, pada saat kita stretching atau pertebal foam, itu bunyinya berubah menjadi bunyi stretch. Dan kapan kita kembali lagi ke mode 1 atau mode celup pada saat stretchingnya sudah selesai dan naik sedikit, bunyinya sudah tidak berubah menjadi bunyi periwitan. Semoga dari ilustrasi kita menggunakan jak transparan dan menggunakan es batu supaya suhunya dingin, teman-teman dapat ilustrasi. Saya juga latihan demikian, gunakan air putih saja dengan es batu. Dan saya ulang sekali lagi kenapa saya menggunakan es batu, tujuannya supaya kita mendapat space variabel stretching yang cukup. Sekali lagi kita ulang untuk masih menggunakan jak transparan dan air putih saja untuk yang kedua kalinya, sehingga teman-teman bisa menambah referensi kedua kalinya. Dan saya menggunakan es batu saja dan air putihnya tadi saya kurangkan karena es batunya sudah mencair, sehingga terlihat akan terlalu penuh. Kita menggunakan totalnya es batu dengan air adalah 147. Lanjut, dari celup, lalu sentuh. Kita lakukan ya. Kita mulai. Saya agak diam, konsentrasi yang kedua ini, dengarkan bunyinya saja. Bunyi periwitan itu salah, bunyi stretching itu baru betul. Sampai bunyi terbatuk-batuk. Kalau di susu nanti akan lebih jelas. Dari sini pun teman-teman bisa lihat bahwa sebetulnya di dalam sini sudah tercipta mikrofoam yang cukup banyak. Kalau ini ada sabun, akan terlihat secara drastis. Tapi karena saya mau jaga stimulan saya ini tidak berbau atau beraroma sabun, jadi kita praktekkan pakai air putih aja. Di sini saya sudah siapkan cangkir kapasitas 200 ml. Dan saya sudah isi kopi 20 ml. By the way, ini kopi memang hasil tampung espresso dan sekarang suhunya sangat dingin karena saya taruh di chiller. Purpose-nya memang untuk belajar-belajar dan sebagainya. Ada 2 jak di sini, bisa menggunakan jak 300 ml atau jak 350 ml. Sekali lagi 300 dan 350. Yang ini adalah jak mota, yang ini adalah jak klasik. Kita menggunakan jak 300
50 ml terlebih dahulu. Untuk manajemen latte saya akan jabarkan di akhir video, dan memang ini mohon maaf khusus para membership. Semoga di layar tertera dan kita benar-benar sekarang mempraktekkan jak yang seharusnya. Sebelum kita mulai, kembali lagi perhatikan batas tinggi susu yang ada di jak sebelum kita steaming. Pada saat stretching, kita bisa lihat dengan mata ketebalannya kira-kira cukup atau tidak. Memang ini perlu pengalaman, sekali lagi tidak ada acuan mati atau pakem yang seperti apa karena tergantung mesin kopi masing-masing. Yang benar bunyinya seperti ini, halus. Jangan sampai gosong, hampir tidak bisa dipegang, cukup. Jadi sudah hampir tidak bisa dipegang, jadi cukup. Nah ini buat saya, hal ini terjadi, apakah ini gagal? Kita lihat. Setelah selesai dari stretching, kita kenok-kenok terlebih dahulu. Ya, dengan tangan melayang, tidak perlu menempel. Ya, tujuannya supaya tidak mantul ke muka atau muncrat ke atas, karena pada saat kita ketok-ketok seperti ini akan ada susu-susu yang menempel di tangan. Lalu kita swirl, kita putar. Ya. Ya. Oke. Ya, saya tidak praktekkan bagaimana menggambar ya. Tapi hanya untuk mengeluarkan corak putih. Nanti pada saat, ya teman-teman semua udah lihat ya bagaimana saya gambar yang proper. Tapi dari sini saya ingin memperlihatkan steaming dan menuangnya. Demikian cara steaming. Semoga dari penjelasan apa yang saya bagikan menambah referensi teman-teman semua. Khusus para membership, jangan lupa ada video satunya lagi yang memang mengulas komposisi dosis susu supaya teman-teman pada saat belajar steaming tidak terlalu banyak buang-buang susu. Terima kasih telah menonton video ini. See you on next video.